Banyak orang percaya bahwa kulit sehat dan awet muda di usia lanjut hanya bisa didapat lewat produk mahal, krim luar negeri, atau suplemen yang harganya selangit. Tapi, benarkah semua itu benar-benar dibutuhkan? Faktanya, riset terbaru dan pengalaman nyata di lapangan justru membuktikan sebaliknya. Ada cara yang jauh lebih sederhana dan terjangkau, bahkan sering diabaikan, yang bisa memberikan hasil nyata pada kulit lansia. Siap-siap, karena penjelasan kali ini bisa jadi akan membantah apa yang selama ini Bapak dan Ibu yakini tentang rahasia kulit sehat di usia senja. Saya sendiri, sebagai dokter spesialis bedah yang menangani banyak pasien usia lanjut, sering menemukan kasus lansia dengan kulit kusam dan cepat menua, meskipun sudah mencoba segala macam perawatan. Namun, saya pernah bertemu seorang ibu berusia 92 tahun dari desa kecil yang justru memiliki kulit cerah dan segar tanpa pernah memakai produk mahal. Apa rahasianya? Bukan krim atau obat, melainkan 4 buah murah dan mudah didapat yang setiap hari ia konsumsi. Kisah nyata ini menjadi inspirasi penting, sekaligus membuka mata bahwa solusi kesehatan kadang ada di sekitar kita, bukan di toko obat atau klinik kecantikan. Sekarang, saya ingin tahu, Bapak dan Ibu dari kota mana dan usia berapa? Silakan tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman dan belajar bersama. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, karena saya akan membagikan cara sederhana, praktis, dan murah agar kulit tetap sehat di usia lanjut. Klik juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya di channel ini. 1. Mentimun, rahasia pelembab alami dari dapur sendiri. Mentimun, atau timun, selama ini sering dipandang sebelah mata, hanya dianggap lalapan, pelengkap nasi, atau camilan segar di siang hari yang panas. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, buah yang satu ini sebenarnya menyimpan kekuatan luar biasa untuk membantu kesehatan kulit, khususnya bagi lansia? Mentimun mengandung sekitar 95% air, namun bukan air biasa. Air dalam mentimun disebut sebagai air terstruktur, yakni jenis air yang susunannya memudahkan sel-sel tubuh untuk menyerap dan menggunakannya. Di usia lanjut, tubuh kita cenderung kesulitan menyimpan air di dalam sel, akibat proses penuaan alami yang menyebabkan spons tubuh mengeras dan kehilangan elastisitas. Inilah mengapa, meski sudah minum banyak air, kulit tetap terasa kering, gatal, bahkan mengelupas. Selain air terstruktur, mentimun juga mengandung silika, mineral penting yang mendukung produksi kolagen serta menjaga elastisitas dan kelembapan kulit. Kolagen adalah protein utama penyusun jaringan kulit. Setelah usia 60 tahun, produksi kolagen alami tubuh menurun drastis, membuat kulit cepat keriput, kendur, dan timbul garis-garis halus. Kekurangan silika akan memperparah kondisi ini, sebab silika berperan memperbaiki jaringan yang rusak dan menjaga agar kulit tetap kenyal. Saya punya cerita menarik. Seorang pasien pria usia 68 tahun dari Sleman datang dengan keluhan kulit wajah sangat kering, mudah terkelupas, dan selalu terasa gatal setelah beraktivitas di luar rumah. Ia sudah mencoba berbagai krim pelembab, bahkan produk mahal yang dikirim anaknya dari Jakarta, tapi hasilnya nihil. Saya sarankan hanya satu hal sederhana. Makan setengah buah mentimun besar setiap hari, lengkap dengan kulitnya, dan sesekali menambahkan sedikit minyak zaitun. Dalam 2 minggu, beliau datang kembali dengan wajah yang tampak lebih halus, tidak gatal lagi, dan istrinya sampai mengira beliau menjalani perawatan di salon. Lalu, bagaimana cara konsumsi mentimun yang tepat untuk lansia? Pertama, jangan kupas kulitnya, karena justru disitulah kandungan silika tertinggi. Pilih mentimun segar, cuci bersih, lalu iris tipis-tipis. Bisa dikonsumsi langsung, dijadikan salad, atau direndam dalam air dingin bersama irisan lemon dan daun mint. Ini akan menjadi infused water yang menyegarkan, menambah asupan cairan sekaligus mineral penting bagi tubuh. Kedua, kombinasikan dengan lemak sehat, misalnya minyak zaitun, alpukat, atau kacang rebus, supaya penyerapan vitamin larut lemak lebih maksimal. Ketiga, konsumsi secara rutin. Setengah mentimun besar setiap hari, atau setara 2 cangkir irisan, akan sangat bermanfaat. Tidak perlu ragu bereksperimen.
Banyak lansia melaporkan setelah 2 minggu rutin minum air mentimun, kulit terasa lebih lembab, sejuk dari dalam, dan tidak mudah gatal. Bahkan ada yang berkata, saya tidak perlu semprot wajah lagi, kulit sudah lembab sendiri. Inilah keajaiban mentimun, buah sederhana yang jika dikonsumsi dengan tepat, bisa menjadi pelembab alami efektif tanpa biaya mahal. Mentimun juga sangat aman dikonsumsi lansia, asalkan tidak berlebihan. Jika perut terasa kembung, cukup konsumsi setelah sarapan atau setelah minum air lemon hangat di pagi hari. Jadi, sebelum melirik produk mahal, ingatlah selalu, kulit sehat dan lembab bisa dimulai dari irisan mentimun di dapur rumah sendiri. 2. Jeruk, pabrik kolagen alami yang murah meriah. Bicara soal buah kaya vitamin C, jeruk pasti selalu masuk dalam daftar teratas. Tapi manfaat jeruk untuk kulit lansia ternyata jauh lebih luas dari sekadar mengandung vitamin C. Jeruk juga diperkaya bioflavonoid, zat alami yang bekerja bersama vitamin C untuk memperkuat dinding pembuluh darah, memperbaiki jaringan kulit, dan mendukung produksi kolagen baru di lapisan dermis. Kenapa ini penting? Karena pada usia lanjut, kulit bukan hanya kehilangan elastisitas, tapi juga menjadi lebih tipis dan rentan terhadap kerusakan akibat paparan sinar matahari atau polusi. Banyak orang lansia merasa sudah cukup mendapat vitamin C dari suplemen. Padahal, vitamin C sintetis dari suplemen seringkali sulit diserap tubuh, terutama jika saluran pencernaan sudah tidak seprima dulu. Sebaliknya, vitamin C alami dari jeruk, yang bersinergi dengan bioflavonoid dan serat, lebih mudah digunakan tubuh, sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan pada kesehatan kulit. Saya pernah membaca hasil studi observasi di Surabaya yang melibatkan puluhan perempuan lansia. Mereka yang rutin mengonsumsi jeruk utuh setiap hari selama 8 minggu, memperlihatkan perbaikan nyata pada tekstur kulit, lebih halus, cerah, dan tampak lebih muda dibanding kelompok yang hanya minum suplemen. Efeknya bahkan begitu jelas sampai anggota keluarga mereka ikut menyadari perubahan tersebut. Namun, masih banyak lansia yang keliru dalam mengonsumsi jeruk, yang paling umum, dijadikan jus. Padahal, memeras jeruk dan mengambil airnya saja akan membuang sebagian besar serat, vitamin, dan senyawa penting, terutama bagian putih di balik kulit jeruk yang sangat kaya manfaat. Tanpa serat, gula dari jeruk lebih cepat diserap tubuh dan bisa mempercepat proses glikasi, yaitu menempelnya gula pada kolagen, salah satu penyebab utama penuaan kulit. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi jeruk untuk kesehatan kulit lansia? Makanlah secara utuh, kupas kulit luarnya, tapi biarkan bagian putihnya menempel. Kunyah perlahan, nikmati rasa asam manisnya, dan makanlah sebagai camilan di antara waktu makan agar penyerapan vitamin C lebih optimal. Pilih jeruk yang berat, berkulit tebal dan kasar, karena biasanya kandungan vitamin dan bioflavonoidnya lebih tinggi. Untuk yang belum terbiasa, mulailah dengan 1 jeruk kecil di antara sarapan dan makan siang, lalu tingkatkan porsinya sesuai kebutuhan tubuh. Dalam 2 minggu, banyak pasien saya melaporkan warna kulitnya lebih cerah, pipi terlihat lebih penuh, dan bahkan merasa lebih percaya diri untuk keluar rumah tanpa bedak tebal. Jeruk tidak mahal, tapi dengan cara konsumsi yang tepat, ia bisa menjadi pabrik kolagen alami yang bekerja memperbaiki kulit dari dalam tanpa perlu bantuan kosmetik klinis. Bagi lansia penderita diabetes, tetap boleh makan jeruk, asal utuh, bukan jus, agar seratnya menahan laju gula ke darah. Jika sedang mengonsumsi obat tertentu, seperti pengencer darah, tetap konsultasikan ke dokter. Walau secara umum jeruk adalah buah aman dan sangat direkomendasikan untuk memperlambat penuaan kulit secara alami. 3. Lemon, detoksifikasi dan pencerah kulit alami. Selama ini lemon dikenal hanya sebagai campuran minuman atau bahan masakan, jarang dilirik sebagai buah utama untuk perawatan kulit lansia. Namun, lemon menyimpan potensi detoksifikasi dan pencerahan kulit yang luar biasa, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia dan merasa kulit selalu kusam serta penuh flek hitam. Salah satu keunikan lemon adalah sifatnya yang setelah dicerna justru alkalis, menetralkan keasaman tubuh, meski rasa asamnya sangat kuat di lidah. Ini sangat penting bagi lansia, karena tubuh yang terlalu asam akibat metabolisme melambat dapat memicu berbagai gangguan, termasuk kulit yang sulit beregenerasi. Lemon sangat kaya akan pektin,
sejenis serat larut yang terdapat di bagian putih dan selaput tipis antar ruas daging buah. Pektin berfungsi mengikat logam berat, menurunkan peradangan, serta membantu proses pembuangan racun metabolik yang sering menumpuk seiring bertambahnya usia. Seringkali, kulit kusam bukan sekadar karena usia, tetapi karena tubuh tidak mampu membuang sisa metabolisme secara efisien. Saya pernah menangani seorang ibu usia 66 tahun dari Pekalongan yang mengeluhkan wajahnya kusam, meski sudah rutin memakai krim dan masker. Saya tidak menyarankan perawatan baru, hanya satu perubahan, minum air hangat dengan parutan kulit lemon organik setiap pagi. Hanya dalam 2 minggu, beliau melihat perubahan besar, warna kulit mulai cerah, flek kehitaman perlahan memudar, dan merasa tubuhnya lebih segar sepanjang hari. Untuk lansia, konsumsi lemon sebaiknya dimulai secara bertahap. Pilih lemon organik, cuci bersih, lalu parut seluruh bagian buah, termasuk kulit dan serat putihnya. Tambahkan 1 sendok makan parutan itu ke dalam segelas air hangat, minum saat perut kosong pagi hari. Jika rasa terlalu kuat, mulai dari setengah sendok teh, lalu tingkatkan sedikit demi sedikit. Boleh tambahkan sedikit madu asli, namun hindari gula atau pemanis buatan. Bagi yang punya masalah lambung seperti MAG, mulailah dari tetesan kecil dan amati respon tubuh. Lemon memang bukan untuk semua orang dalam dosis besar, tapi jika dikonsumsi bijak, bisa menjadi alat detoks alami yang murah dan efektif. Minuman lemon hangat ini membantu membersihkan saluran pencernaan, membuat tubuh siap menerima makanan sehat, dan memberi efek pencerahan yang nyata pada kulit. Jika dilakukan rutin, banyak pasien lansia melaporkan kulit lebih bersih, tampak segar, dan bahkan merasa lebih ringan karena tubuh lebih mudah membuang sisa metabolisme. Lemon, buah kecil yang sering disepelekan, bisa menjadi kunci detoks kulit dan kesehatan lansia tanpa harus menguras kantong. 4. Labu kuning, sumber regenerasi dan perlindungan kulit dari dalam. Labu kuning mungkin sering hanya dikenal sebagai bahan kolak atau sup bening, padahal di balik teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis alami, labu menyimpan kekuatan luar biasa sebagai sumber regenerasi kulit. Buah ini kaya beta-karoten, yaitu zat warna oranye alami yang diubah tubuh menjadi vitamin A, sangat penting dalam proses pembentukan sel kulit baru dan peningkatan produksi kolagen. Banyak lansia yang mulai mengalami kulit kaku, mudah luka, dan sulit pulih setelah usia 60 tahun. Salah satu penyebabnya adalah asupan vitamin A yang kurang, padahal justru di usia inilah kebutuhan regenerasi kulit sangat tinggi. Beta-karoten dalam labu kuning lebih aman daripada vitamin A sintetis dari suplemen, karena tubuh hanya akan mengubah sebanyak yang dibutuhkan. Dalam penelitian di sebuah panti jompo di Bandung, kelompok lansia yang rutin makan labu panggang 3 kali seminggu menunjukkan elastisitas kulit membaik hingga 28% hanya dalam 1 bulan. Banyak di antara mereka juga melaporkan kulit tidak lagi terasa kaku atau mudah luka saat terbentur. Namun sayangnya, banyak orang lanjut usia yang belum mendapatkan manfaat ini karena 2 kesalahan umum. Pertama, hanya makan labu sesekali dalam bentuk kolak yang tinggi gula, padahal gula berlebih mempercepat penuaan kulit. Kedua, tidak mengombinasikan labu dengan lemak sehat, padahal lemak sangat diperlukan agar beta-karoten mudah diserap tubuh. Cara terbaik menikmati labu kuning adalah dengan mengukus atau memanggang potongan kecil labu bersama sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, serta sejumput garam laut untuk menambah cita rasa. Konsumsi minimal 3 kali seminggu. 1 porsi setara 1 cangkir labu kukus atau panggang, sangat cukup untuk mendukung proses regenerasi kulit. Labu bisa dijadikan lauk makan siang, campuran sup, atau topping salad. Saya pernah mendapat cerita dari seorang bapak usia 72 tahun di Tegal yang awalnya enggan makan labu karena mengira rasanya hambar. Tapi setelah mencoba resep labu panggang minyak kelapa, ia justru ketagihan, dan dalam 3 minggu kulitnya tidak lagi kering, garis halus di pelipis mulai memudar, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Perlu dicatat, bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki riwayat gangguan metabolisme vitamin A, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum menambah konsumsi labu kuning dalam jumlah besar. Namun secara umum, labu kuning adalah bahan bakar alami bagi proses peremajaan sel-sel kulit lansia. Konsumsi rutin, berpadu dengan 3 buah lain di atas, akan memberikan perlindungan dan perbaikan kulit dari dalam, tanpa efek samping, tanpa biaya mahal.
Memberi tubuh nutrisi yang tepat di usia lanjut adalah wujud kasih sayang kepada diri sendiri. Labu kuning bisa menjadi simbol perubahan kecil dengan dampak luar biasa untuk kesehatan kulit dan tubuh lansia Indonesia. Merawat kulit sehat di usia lanjut tidak harus merepotkan atau mahal. Bahkan bisa dimulai dari kebiasaan paling sederhana di dapur sendiri. Cara paling efektif adalah mengatur waktu konsumsi 4 buah utama, mentimun, jeruk, lemon, dan labu kuning, dalam rutinitas harian yang mudah diikuti. Misalnya, pagi hari adalah waktu terbaik memulai detoks alami tubuh dengan segelas air hangat yang dicampur parutan kulit lemon organik. Minuman ini membantu membersihkan saluran pencernaan setelah semalaman tubuh beristirahat, serta membangunkan sistem metabolisme agar lebih siap menerima nutrisi. Jika rasa lemon terlalu asam, bisa tambahkan sedikit madu asli. Setelah menunggu sekitar 15-30 menit, lanjutkan dengan infuset water mentimun yang sudah disiapkan dari malam sebelumnya. Iris tipis setengah buah mentimun, lengkap dengan kulitnya, campur dengan beberapa irisan lemon dan daun mint, lalu rendam dalam air dingin di kulkas semalaman. Air mentimun ini sangat menyegarkan dan membantu menghidrasi tubuh, terutama untuk lansia yang sering kesulitan minum air putih dalam jumlah banyak. Menjelang siang hari, sebelum makan siang, biasakan makan 1 buah jeruk utuh. Kupas kulit jeruk, tapi biarkan bagian putihnya menempel agar serat dan bioflavonoid tetap utuh. Makan jeruk secara perlahan, kunyah sampai halus, dan rasakan sensasi asam manisnya yang membantu proses penyerapan vitamin C dan pembuatan kolagen alami di kulit. Jika bosan dengan jeruk, bisa diganti dengan varietas lain seperti jeruk manis atau jeruk nipis sesuai selera, asal tetap dikonsumsi utuh. Untuk menu makan siang atau malam, tambahkan labu kuning kukus atau panggang ke dalam piring makan. Cara membuatnya sangat mudah. Potong kecil-kecil labu kuning, campur sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, taburi sejumput garam laut, lalu kukus atau panggang hingga teksturnya empuk. Labu kuning ini bisa disantap sebagai lauk, dicampur ke dalam sup, atau dijadikan topping salad. Dengan pola sederhana ini, tubuh lansia akan mendapatkan asupan nutrisi lengkap, cairan, vitamin C, pektin, beta-karoten, silika, dan serat, yang semuanya bekerja sama menjaga kulit tetap sehat, lembab, cerah, dan elastis. Jika dilakukan secara konsisten selama 2 hingga 4 minggu, perubahan nyata pada kulit bisa dirasakan, mulai dari warna kulit lebih cerah, tekstur lebih lembut, hingga rasa percaya diri yang meningkat karena kulit tampak lebih sehat tanpa bantuan kosmetik mahal. Setiap orang memiliki kondisi tubuh dan kebutuhan yang berbeda, terutama lansia yang seringkali memiliki riwayat kesehatan tertentu. Itulah mengapa tips tambahan berikut ini penting untuk memastikan semua langkah berjalan aman, nyaman, dan tetap menyenangkan. Pertama, untuk Bapak Ibu yang punya riwayat MA atau asam lambung, konsumsi air lemon hangat sebaiknya dimulai dengan jumlah sangat sedikit, misal dari beberapa tetes saja, kemudian tingkatkan bertahap sesuai toleransi tubuh. Perhatikan sinyal dari tubuh, seperti rasa perih di perut atau mual, dan segera hentikan jika muncul keluhan. Bagi penderita diabetes, jeruk memang kaya manfaat, namun konsumsi sebaiknya dalam bentuk buah utuh, bukan jus, agar kandungan serat tetap tinggi dan penyerapan gula berlangsung perlahan. Jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki gangguan metabolisme vitamin A, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum memperbanyak konsumsi labu kuning, agar tidak ada risiko efek samping yang tidak diinginkan. Demikian pula untuk mentimun, walaupun sangat aman dan rendah kalori, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan bisa menyebabkan perut terasa kembung. Atasi dengan konsumsi setelah sarapan atau setelah minum air lemon hangat di pagi hari. Tak kalah penting, dengarkan tubuh sendiri dan jangan terlalu terburu-buru mengharapkan hasil instan. Proses perbaikan kulit dari dalam memang memerlukan waktu dan kesabaran, namun hasilnya jauh lebih alami dan bertahan lama. Tidak perlu memaksakan pola diet yang terlalu ketat atau mengubah total kebiasaan makan. Lakukan dengan santai dan sadar. Nikmati setiap irisan mentimun, setiap gigitan jeruk, setiap tegukan air lemon, dan setiap suapan labu kuning sebagai bentuk kasih sayang pada tubuh sendiri. Jika perlu, catat perubahan yang dirasakan setiap minggu sebagai motivasi. Ajak anggota keluarga lain untuk ikut merasakan manfaat buah-buahan ini, sehingga momen makan sehat menjadi aktivitas bersama yang menyenangkan.
Jangan lupa tetap aktif bergerak, cukup istirahat, dan jaga kebersihan kulit dari luar dengan mandi teratur serta perlindungan sederhana dari paparan sinar matahari. Ingat, perawatan kulit yang efektif di usia lanjut adalah kombinasi antara perhatian kecil sehari-hari, nutrisi alami, dan kebahagiaan dalam menjalani proses. Nikmati setiap langkah, dan percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan cinta di rumah sendiri. Jika ada pertanyaan atau pengalaman menarik selama menjalani pola ini, silakan tulis di kolom komentar. Berbagi cerita bisa jadi inspirasi untuk sesama lansia di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini agar selalu mendapatkan tips kesehatan alami dan sederhana, khususnya bagi Bapak Ibu yang ingin menikmati masa tua dengan kulit sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu, merawat kulit di usia lanjut bukan sekadar soal penampilan, tapi bentuk kepedulian dan kasih sayang pada diri sendiri. Perubahan besar tidak harus dimulai dengan langkah mahal, tapi cukup dengan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sabar setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi sederhana untuk menjaga kesehatan kulit dan kebahagiaan Bapak dan Ibu di rumah. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani hari-hari indah di usia lanjut.